Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal fisika untuk kelas 10 yang asesmen harian. Untuk nomor 1, perhatikan tabel berikut. Jika massa benda A dan B berturut-turut adalah 3 kilo dan 4 kilo, selisih energi kinetik akhir benda A dan B sebesar. Di sini disediakan tabel untuk benda A, kecepatan awalnya 6 meter per sekon, kemudian percepatannya 3, kemudian dalam waktu 2 sekon ya. Kemudian untuk B, di sini kecepatan awalnya 10 meter per sekon, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, kemudian waktunya adalah 4 sekon. Kita akan mencari kecepatan akhirnya terlebih dulu ya. Jadi di dalam GLBP itu untuk mendapatkan sebuah percepatan akhir, salah satunya caranya dengan menggunakan VT sama dengan V0 plus AT. VT ini adalah kecepatan akhir, V0-nya ini adalah kecepatan awal. Maka kalau kita lihat untuk benda A, untuk VT-nya, berarti VT untuk benda A ya, VTA di sini V0-nya untuk benda A-nya adalah 6. Kita tambahkan dengan percepatannya adalah 3. Kita kalikan dengan waktunya adalah 2. Maka di sini VTA-nya 6 ditambah dengan 6 sama dengan 12 meter per sekon. Kemudian kita mau mencari VT untuk B-nya ya, kecepatan akhir untuk B. Jadi di sini saya tuliskan VTB sama dengan V0B plus AT. Kita cari VTB-nya sama dengan V0B-nya itu adalah 10 ditambah dengan percepatannya di sini adalah 2, kita kalikan dengan waktunya 4. Jadi VTB sama dengan 10 ditambah 2 kali 4, 8 sama dengan 18 meter per sekon. Energi kinetik ya. Nah, untuk EKA berarti kita pakai yang terakhir, setengah MVA kuadrat sama dengan setengah untuk massa benda A-nya adalah 3 kilo. Kita kalikan 3, kemudian VA-nya itu adalah 12. Maka di sini kita kalikan 12 kuadrat sama dengan setengah, kita kalikan 3, kemudian 12 kuadrat berarti 144. 216 Joule. Kemudian kita mau mencari EKB-nya, itu sama dengan setengah MVB kuadrat. Setengah, kita kalikan massa B-nya itu 4 kilo. Kemudian VB kuadratnya berarti 18 kuadrat ya. Sama dengan 648 Joule. Selisih energi kinetik A dan B sama dengan 648 Joule, kita kurangi dengan 216. Hasilnya adalah 432 Joule. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 2, air terjun dengan ketinggian 20 meter memiliki debit air 80 liter per sekon. Di sini yang diketahui ya, ketinggian airnya hanya itu adalah 20 meter. Kemudian memiliki debit, kita pakai simbol G saja, 80 liter. Kita jadikan ke meter, itu kan berarti kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi meter pangkat 3 per sekon. Massa jenis air sebesar 1 gram centimeter kubik. Oke, di sini rho-nya kita jadikan ke kilo per centimeter kubik, maka akan menjadi kilo ya. Gram dijadikan ke kilo itu berarti 10 pangkat min 3. Jadi di sini 1 kita kalikan dengan 10 pangkat min 3 kilo dibagi dengan centimeter kubik ke meter kubik, berarti meter desi senti ya, 2 kali
2 kali naik, maka dibagi dengan 10 pangkat 6 ya. Jadi dibagi dengan 10 pangkat min 6. Seperti ini. Maka hasilnya itu adalah ini ya. 10 pangkat min 3 min sebentar. Sini aja. 10 pangkat min 3 dikurangi dengan min 6. Kan sama saja berarti 10 pangkat 3 ya. Kilogram per meter kubik. Air terjun tersebut digunakan untuk menggerakkan kincir dengan efisiensinya 40% ya. Jadi N-nya itu adalah 40%. Jika percepatan gravitasinya G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat dan massa kincir airnya sama dengan 25 kg. Kecepatan kincir air saat bergerak sebesar, yang ditanyakan itu adalah kecepatan kincir air saat bergerak. Kita jawab di sini. Dengan menggunakan konsep efisiensi, maka Nu itu kan sama dengan energi output kita bagi dengan energi inputan ya. Nah, di sini yang output itu kan berarti ketika kincirnya itu bergerak ya, berarti energi kinetik. Nah, energi input karena kincir air bergerak karena apa? Karena ada air yang mengalir dari ketinggian 20 meter, berarti ini adalah energi potensial. Logikanya seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan kita mau mencari Nu-nya itu berarti energi kinetik, berarti setengah mv kuadrat dibagi dengan energi potensial itu adalah mgh. Kita masukkan nilainya, Nu-nya untuk efisiensi itu adalah 40%, berarti 40 dibagi 100 itu kan 0,4 ya. Jadi di sini saya tuliskan 0,4 sama dengan saya geser sedikit. Di sini setengah kita kalikan dengan massa kincir airnya. Di sini adalah 25 kilo. Kita kalikan dengan kecepatan kuadratnya yang kita cari di sini nanti. Kemudian massanya ini berarti massa air ya. Massa air itu didapat dari rho kita kalikan dengan G atau debit kita kalikan dengan massa jenisnya. Jadi di sini rho-nya itu adalah 10 pangkat 3. Kita kalikan dengan debitnya 80 kali 10 pangkat min 3. G-nya ya, nilai G-nya itu adalah 10. Kemudian H-nya itu adalah 20 meter. Di sini 0,4 sama dengan setengah kita kalikan dengan 25 V kuadrat dibagi, kita hitung ini 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3 ya, ini habis jadi 1. Yang tersisa adalah 80 kali 10 800 kali 2 1600 berarti 16.000 nih. 16.000 0,4 kita kalikan dengan 16.000, kita kalikan 2 dibagi dengan 25 sama dengan V kuadrat. V kuadratnya itu hasilnya adalah 512, maka V-nya itu akan menjadi akar dari 512 sama dengan akar 256 kita kalikan dengan 2. Karena akar dari 256 itu adalah 16, kita keluarkan, yang tersisa adalah akar 2. Jadi 16 akar 2 meter per sekon. Ada enggak ya? Jawabannya adalah D. Nomor 3, Johan menjatuhkan 3 buah bola dengan massa dan ketinggian berikut. Jadi ada massa A, B, C yang tertera pada tabel.
Jika percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, urutan benda yang memiliki energi potensial terbesar. Yang namanya energi potensial itu kan sama dengan M, kita kalikan G, kita kalikan dengan H ya. Jadi kalau kita mencari EPA, itu sama dengan M-nya itu berarti 200 gram, kita jadikan kilo menjadi 0,2, kita kalikan dengan, anggaplah G-nya itu 10 ya. Oh ya, ini sudah diketahui. Kemudian ketinggiannya itu adalah 0,8. 0,8 kali 10, 8 kali 0,2 berarti 1,6 Joule. Kemudian untuk energi potensial di B itu sama dengan M-nya di sini adalah 0,18 kilo. Kita kalikan dengan G-nya 10, kita kalikan dengan ketinggiannya itu adalah 1,8. Sama dengan 3,24 Joule. Energi potensial di C sama dengan masanya itu adalah 0,24 kilo. Kita kalikan dengan 10, G-nya kita kalikan dengan ketinggiannya itu adalah 1,2. Sama dengan 2,88 Joule. Jadi kalau kita urutkan benda yang memiliki energi potensial terbesar, oke, kalau misalkan dari terbesar berarti energi potensial B, kemudian lebih besar daripada energi potensial C, lebih besar dari energi potensial di A. Berarti BCA ya, BCA. Nah, jawabannya C. Nomor 4, sebuah benda bermasa 300 gram dijatuhkan dari gedung dengan ketinggian 15 meter. Di sini ada benda, masanya itu adalah 300 gram. Kita jadikan ke kilo, berarti 0,3 kilo. Kemudian dijatuhkan dari ketinggian, berarti hanya itu adalah 15 meter. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan benda saat ketinggian 5 meter ya. Yang ditanya itu adalah V benda ketika di H-nya itu adalah 5 meter. Di sini kita pakai konsep hukum kekekalan mekanik ya. Jadi energi mekanik di posisi A sama dengan energi mekanik di posisi B. Untuk di A berarti saat benda dijatuhkan dari ketinggian 15 meter ya, tanpa kecepatan awal. Berarti yang ada hanya energi potensialnya saja. Nah, energi kinetiknya gimana? Energi kinetiknya itu tidak ada gitu. Kemudian ketika di B berarti yang tersisa adalah energi potensial di B ditambah dengan energi kinetik di B. Nah, seperti ini. Karena apa? Karena di B punya ketinggian saat 5 meter di sini. Kemudian kita mau mencari kecepatannya ya. Oke, energi potensial di A berarti kita memakai sebuah persamaan MGHA sama dengan, karena ini energi potensial di B berarti MGHB ditambah dengan setengah MVB kuadrat. Kita masukkan nilainya, masanya itu adalah 0,3, kita kalikan dengan G-nya itu 10, ketinggian di A itu adalah 15 meter ya, sama dengan M-nya itu 0,3, kita kalikan dengan 10, kita kalikan dengan ketinggian B-nya itu ketika di 5 meter, ditambah setengah masanya itu 0,3. Nah, kemudian kita kalikan dengan VB kuadrat. 0,3 kali 10 menjadi 3, 3 kali 15 berarti 45. Sama dengan 0,3 kali 10, 3, 3 kali 5, 15. Oke ya, ditambah setengah kali 0,3 VB kuadrat. 15 pindah ke ruas kiri, berarti 45 kurangi 15, 30 ya. 30 sama dengan setengah kita kalikan dengan 0,3 VB kuadrat. Oke, kemudian setengahnya pindah ke ruas kiri, maka jadi 2, berarti 2 kali 30, 60. Di sini 60 sama dengan
0,3 VB kuadrat. Maka untuk mendapatkan VB kuadrat sama dengan 60 dibagi dengan 0,3. Berarti sama saja 600 kita bagi dengan 3 ya. Nah, ini kita coret, berarti 200. Nah, di sini VB kuadrat itu kan 200, otomatis VB-nya itu adalah akar dari 200. Itu sama seperti akar 100 kita kalikan 2 ya. Akar dari 100 itu kan berarti 10. Nah, sisanya itu akar 2 meter per sekon. Maka kecepatan di B itu adalah 10 akar 2 meter per sekon. Jawabannya E. Nomor 5, setrika listrik menghasilkan kalor sebesar 324 kJ. Setrika tersebut memiliki spesifikasi tegangan 300 volt dan arus 2 ampere. Jika setrika digunakan dalam waktu 10 menit, efisiensi energi pada setrika tersebut adalah, oke, langsung saja ya. Yang namanya efisiensi itu adalah energi output atau energi keluaran dibagi dengan energi inputan atau input, masukan. Nah, kalau misalkan di sini kasusnya adalah setrika listrik, maka energi outputannya itulah adalah energi kalor. Kemudian untuk energi inputannya itulah adalah energi listrik. Nah, sekarang yang dicari adalah efisiensinya, maka kita harus cari N sama dengan energi kalor. Nah, energi kalor di sini menghasilkan 324 kJ. Berarti 324 kita jadikan ke joule, berarti kan kali 10 pangkat 3 ya, atau nolnya ada 3 nih, ditambah 3, 324.000 dibagi dengan energi inputannya itu berarti VIT. V-nya itu 300, I-nya arusnya adalah 2 ampere, kemudian T-nya itu selama 1 menit. Nah, karena T-nya 10 menit, kita jadikan ke detik. Karena 1 menit itu adalah 60 detik, kalau 10 menit berarti berapa? Berarti 600 detik gitu ya. 600 detik. Oke, N itu sama dengan 324.000 dibagi dengan 36. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. 324.000 dibagi dengan 360.000. Hasilnya adalah 0,9 ya. Nah, kalau kita jadikan persen, otomatis ini kita kalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 90%. Jawabannya adalah D. Nomor 6, sebuah kincir angin dengan massa turbin 15 kg. Jadi massa turbinnya itu adalah 15 kg. Kemudian digerakkan angin sehingga berputar dengan kecepatan, kecepatannya itu 20 meter per sekon. Selama 1 menit. Jadi selama 1 menit 10 menit ya, 10 menit. Maka jika kita jadikan ke detik berarti 600 detik. Kincir angin tersebut dihubungkan dengan generator yang menghasilkan arus, menghasilkan arusnya itu I, 0,5 ampere. Jika efisiensi energi generatornya itu adalah 40%, jika N-nya itu 40%, tegangan yang dihasilkan sebesar, ini konsepnya masih juga dengan efisiensi. Jadi yang namanya efisiensi itu adalah energi output kita bagi dengan energi input. Di sini kalau kita lihat, karena di sini kincir anginnya menghasilkan listrik gitu ya. Kincir anginnya menghasilkan listrik, sehingga energi outputannya itu berupa energi listrik. Nah, kemudian energi inputannya berupa energi kinetik. Karena dari gerak menuju listrik, seperti itu. Sehingga jika kita disuruh mencari tegangannya,
Kita coba masukkan persamaannya dulu ya. Jadi nu itu sama dengan energi listrik itu kan berarti VIT dibagi dengan energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat, seperti itu ya. Jadi sama dengan V-nya itu kita masukkan tegangannya, tegangannya kita cari ya. Jadi V kita masukkan nilai I-nya adalah 0,5, T-nya itu selama 600 detik dibagi dengan setengah massa turbinnya itu adalah 15 kilo, kita kalikan dengan kecepatannya itu adalah 20 meter per sekon ya, kita kuadratkan. Karena di sini efisiensinya itu adalah 40%, maka nilainya saya jadikan di sini langsung 0,4 ya. Atau di sini aja lah. Sama dengan 0,4. Kita kalikan terlebih dahulu. Ini 6 kali 5 30 ya. Berarti 300 V dibagi dengan 3000 sama dengan 0,4. Sehingga kalau kita lihat di sini ini coret masih 10 ya. 10 kali 0,4 berarti 4. Jadi tegangannya itu adalah 4 volt. Oke, terima kasih sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.